Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tak henti-hentinya, sebagaimana Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat besar, kita diberikan undangan oleh Allah. Jadi diundang oleh Allah, hadir ke rumahnya, itu berarti luar biasa. Allah memberi perhatian kepada kita. Yang kedua, tidak hanya diundang, tapi Allah memberi kekuatan untuk hadir, sehingga kita di pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas yang lain, kita mengawali aktivitas hidup ini dengan sowan ke rumahnya Allah. Kita telah diberikan sajian oleh Allah dengan beragam sajian, sekurang-kurangnya 4 ya. Ada rahmat, ada maghfirah, ada sakinah, kan gitu ya. Ada dibangga-banggakan di majelisnya para malaikat. Itu 4 sajian utama ya. Tiap kita duduk di dalam majelis dzikir, majelis ilmu. Yang kedua, kita juga bersama-sama diberi nikmat sehat, sempat, kuat, nikmat bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada hari ini kita sudah masuk bulan Agustus ya. Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang dibanggakan ya, karena dulu kita bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, rebutan kita itu sudah bebas ya dari penjajahan dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Jadi terkenal hari kemerdekaan kita. Ya, artinya merdeka itu kan bebas dari belenggu. Walaupun sesungguhnya dalam Islam itu kita selalu masih berada dalam belenggu. Ya, artinya penjajahan syaiton dan hawa nafsu itu yang paling berat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kebangsaan dulu ya. Dulu kita kan dijajah oleh penjajah, itu enggak enak rasanya orang dijajah itu kan. Tapi karena ada perjuangan yang mengorbankan daripada
orang-orang terdahulu korban diri, harta sedemikian rupa, tangisan-tangisan, akhirnya Allah berikan anugerah yang disebut merdeka itu. Nah, dalam bulan Agustus tanggalnya 17 di Pegangsaan Timur, harinya Jumat itu ya. Nah, itu diproklamirkan kemerdekaan ya. Nah, sekarang persoalannya sebenarnya bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir ya. Kemerdekaan itu adalah pintu ya, baru pintu menuju perjuangan yang lebih besar, yaitu mengisi kemerdekaan itu. Kalau kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa untuk menentukan sikapnya, menentukan arah kebijakan dan sebagainya, sehingga sebuah negara itu memiliki hak untuk melakukan kebijakan bagi rumah tangganya sendiri ya, nggak diatur-atur oleh bangsa lain dengan semena-mena kan gitu. Tetapi yang paling penting adalah mengisi daripada kemerdekaan. Nah, inilah yang menjadi substansi. Kemerdekaan adalah merupakan jalan yang ditempuh agar sebuah negara itu memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri kan. Sekarang kalau Palestina dijajah oleh Israel itu ya, sulit mengatur rumah tangganya sendiri, sulit. Karena apa? Karena mendapat ancaman, tiap hari teror, tiap hari dibunuh, tiap hari, sulit ya, karena masih dijajah. Nah, yang akan kita persoalkan di sini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu tentu dibutuhkan satu ya, landasan keilmuan, sehingga mengisi kemerdekaan berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, maka nanti jangankan mengisinya, memperingatinya saja udah banyak yang keliru gitu ya. Nah, sekarang mungkin kalau mengisi kemerdekaan itu kan kalau dibahas mungkin tidak pernah akan selesai walaupun seumur hidup ya. Tapi kalau memperingati hari kemerdekaan itu mungkin masih bisa ya. Bisa sebulan dibahas ya. Tapi saya hanya membahas secara global saja. Bagaimana memperingati hari kemerdekaan. Kalau kita berbicara memperingati hari kemerdekaan, tujuannya apa? Itu perlu kita luruskan. Kalau memperingati hari kemerdekaan tujuannya bersenang-senang ya, nggo rame-rame, maka nanti yang terjadi adalah senang dan rame gitu ya. Karena apa? Tujuannya yang penting senang, rame gitu ya. Jadi apapun bisa dilakukan asalkan orang senang, ketawa-ketawa dan rame gitu ya. Jadi kita lihat dari tujuannya dulu apa. Tapi kalau yang kedua, tujuannya memperingati kemerdekaan adalah menggali ya nilai-nilai luhur, semangat kebangsaan dari para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. Nah, itu beda lagi ya.
Kalau tujuannya adalah menggali nilai-nilai luhur, ya, nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga mati gugur dalam membela kebenaran, meraih kemerdekaan, maka cara memperingatinya juga beda, ya, dengan cara memperingati orang yang waton sing penting seneng dan rame gitu ya. Karena nanti kalau kita memperingati hari kemerdekaan dengan tujuan menggali nilai-nilai luhur, yang akan kita dapatkan adalah nilai-nilai luhur, ya. Nilai-nilai luhur dari para pahlawan yang telah gugur. Apa nilai-nilai luhur? Kita gali lagi. Nilai luhur mereka adalah pertama semangat berjuang, gitu ya. Semangat berjuang untuk merebut kemerdekaan, itu nilai. Ya. Oleh karena itu orang memperingati hari kemerdekaan, ada enggak semangat juangnya? Misalnya itu indikator semangat juang. Nah, yang kedua, ini nanti arahnya ke menentukan lomba ya. Kan lomba itu juga ada ya di dalam Al-Qur'an. Tadi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, kan gitu. Tiap umat punya kiblat sendiri. Tetapi fastabiqul khairat, ya, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan. Nanti kita harus maknai supaya kita memaknai bulan Agustus, ya, tidak salah dan tidak melakukan aktivitas yang salah, gitu ya. Ya. Rame boleh, ya, asal jangan melanggar syariat, ya. Bagaimana rame kok melanggar syariat? Ya, dilihat dari segala aspek, segala sisi, ya. Misalnya dari sisi hukum, kan tidak boleh seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, itu ya. Tetapi ada lomba yang karena tidak berbasis ilmu dan syariat, gitu ya. Laki-laki didandani wanita bal-balan di sini, gitu ya. Kan ada. Jadi laki-laki didandani wanita. Nah, daster apa-apa pakai kudung itu kan didandani daripada wanita, menyerupai wanita. Nah, ini kan jelas melanggar syariat. Karena apa? Ada ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dan wanita pun tidak boleh menyerupai laki-laki. Kan ada hadisnya jelas itu ya. Nah, karena waton rame, ya, mungkin tidak memperhatikan itu. Yang kedua, ada kalanya, ya, kita melakukan lomba tapi membawa kebiasaan buruk masing-masing, gitu ya. Kebiasaan buruk itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak merasa dosa. Ini yang repot, ya. Misalnya, ya, contoh mungkin dari segi pakaian, ya. Dari segi pakaian harus menontonkan auratnya, ya kan. Mungkin yang laki-laki juga tidak pakai celana panjang, ya, dipertontonkan. Yang perempuan juga begitu, mempertontonkan dadanya, gitu ya. Berpakaian seolah-olah tidak berpakaian, ya, di halayak. Itu kan dari segi etika dan hukum sudah tidak dibenarkan. Kemudian dari segi aturan main, kadang-kadang ada aturan main yang nampaknya orang merasa senang, ya, ramai, gegap gempita, meriah, tapi hakikatnya judi, gitu ya.
Misalnya satu contoh ya, orang katakanlah iuran, ditarik iuran lomba 50.000, lombanya adalah nangkap belut misalnya gitu ya, nangkap belut ya, itu kan jadi nanti karena nangkap belut itu kan bukan keahlian ya, ya itu nasib ya, dapat tuh kan. Nah itu kan, atau mancing gitu ya, lomba mancing kan ada iuran 50.000, lomba mancing dapat motor itu kan. Jadi mancing itu hanya sarana judi saja ya. Dia urunan kan sama dengan gasang. Kalau orang bermain itu sebenarnya gasang. Yuk gasang seketiwan kan gitu. Nanti sing ngantuk sopo. Jadi kadang-kadang judi itu. Ya. Ini hal-hal penting yang perlu kita ketahui ya, karena kebanyakan orang Islam ya yang tidak tahu hukum, mereka bersenang-senang dengan dosa ya kan. Padahal itu melanggar aturan ya, tetapi dia merasa senang, bangga, cokakakan, nggak merasa dosa, ya. Merasa senang, merasa bangga dengan dosa karena ilmunya. Ya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun kan. Sesungguhnya judi ya, mengadu nasib ya, ini salah satunya ini adalah rijis, yaitu perbuatan setan. Hadirin rahimani rahimakumullah, jadi kita akan merayakan bulan Agustus dengan mengadakan lomba-lomba, tidak dilarang. Karena lomba itu terinspirasi dari fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Tetapi apakah lomba itu dia adalah tidak melanggar syariat atau melanggar syariat? Karena kalau berlomba-lomba beda ya, mendapatkan sesuatu yang namanya lomba dengan judi beda. Artinya janganlah judi untuk lomba gitu ya. Oh ini judi tapi untuk lomba nggak boleh kan gitu ya. Intinya silahkan, tetapi jangan mengandung judi, adu nasib, mengandung ketidakpastian dan sebagainya ya, horor dan seterusnya. Ini prinsip penting ya untuk menyelenggarakan lomba ya. Baik fisiknya, artinya penyelenggaraannya ya, maupun aturan-aturan di dalamnya itu harus jelas. Karena kita mendapatkan sesuatu yang nanti akan kita makan, jangan sampai itu makanan kita mengandung riba. Karena apa? 1 rupiah daripada perbuatan riba itu lebih buruk daripada berzina dengan ibunya sendiri 36 kali. Coba riba ya, 1 rupiah saja ya, jangankan bermiliar-miliar kan. Perbuatan riba itu dia lebih buruk ya daripada zina dengan ibunya sendiri diulangi sampai 36 kali. Masya Allah. Coba kalau ada orang zina dengan ibunya ya, kira-kira aib gak di mata masyarakat? Zina ibunya, aib kan? Tapi kalau orang riba, pernah nggak ada orang geger itu ya? Lah itu biasa kan gitu. Ya.
Oh, ada orang riba itu nggak geger ya. Ini lingkungan kita memang belum terbentuk lingkungan yang sadar dengan ilmu ya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, maka di momen 17 Agustus, momen Agustus ini kita penting untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan adalah kegiatan-kegiatan yang dibenarkan dalam agama, kan gitu. Baik itu karena faktor kebiasaan buruk yang dibawa ya, ataupun aturan yang ditetapkan sehingga akan bisa menimbulkan daripada dosa-dosa. Bahkan tadi bukan hanya sekedar itu ya, haram dan sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, hadirin rahimani rahimakumullah, apakah tujuan penyelenggaraan lomba itu sudah tercapai apa belum? Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya. Pertama, kalau kita ingin mengevaluasi tujuan, maka tadi tujuannya ditetapkan dulu. Kalau tujuannya hanya rame-rame seneng-seneng buhlah dosa apa tidak, lah itu urusan lain dan itu bukan kebiasaan orang muslim yang baik. Ya, jangan tiru-tiru. Tapi kalau tujuannya tadi menggali nilai-nilai luhur ya para pendahulu kita, maka bagaimana lomba ini bisa menghadirkan sifat ya, sifat itu misalnya sifat fastabiqul khairat itu misalnya menghadirkan seorang pejuang gitu ya. Bagaimana sifat pejuang hadir ya, dia dengan keterampilannya ya, misalnya balapan itu kan membutuhkan ilmu, pingpong ya membutuhkan ketangkasan itu ya, membutuhkan ilmu, keterampilan ya. Naik sepeda yang menunjukkan bagaimana babu runcing itu bisa melawan bom itu ya. Jadi misalnya bagaimana dalam situasi genting kita bisa menyelamatkan, misalnya nggak ada kendaraan, adanya sepeda buntung tapi dia bisa melebihi kecepatan mobil. Nah, itu bagaimana keterampilan menggunakan sepeda buntung itu perlu diasah gitu. Misalnya, atau misalnya di zaman Nabi itu ya latihan konsentrasi ya, memanah. Jadi semuanya dipegangi panah untuk dia bisa memanah dengan titis. Itu kan latihan bagaimana orang konsentrasi. Nah, itu adalah menimbulkan sifat kejuangan, yaitu kejuangan agar dia terampil menghadapi musuh gitu ya, terampil. Nah, itu bagus itu ya. Nah, ini yang perlu kita bangun dalam memperingati hari kemerdekaan, yaitu menggali sifat-sifat kejuangan para pejuang ya, agar kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi tertentu ya. Misalnya kalau di daerah banjir, kita bagaimana latihan katakanlah lomba renang yang nanti bisa kalau dalam situasi ini bisa menyelamatkan, itu kan perlu itu. Misalnya ada orang yang pura-pura kelelep, bagaimana kita akan berlomba bagaimana menyelamatkan. Itu kan lomba yang didesain untuk membangun keterampilan, membangun nilai-nilai juang. Ini yang sebaiknya kita selenggarakan, bukan rame-rame yang nggak ada ujung pangkalnya. Apa sih ujung pangkalnya? Ya hanya rame gitu, sebatas rame ya. Tapi tidak menggali nilai-nilai luhur kejuangan para
pahlawan, gitu ya. Kemudian masih ketiga juga ya. Jadi dalam hal ini membangun karakter, menggali nilai-nilai itu yang menjadi tujuan penting dalam sebuah lomba. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di Jepang itu ya, kita bandingkan. Kita Indonesia kan sebenarnya negara Muslim ya. Negara Muslim itu artinya bukan negara Islam. Negara Muslim itu negara yang penduduknya kebanyakan Islam, gitu ya. Walaupun bukan negara Islam, Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara Muslim. Nah, negara Muslim dibandingkan dengan Jepang yang bukan negara Muslim, mungkin Jepang itu Shinto ya kebanyakan penduduknya agamanya ya, menyembah kepada matahari. Tetapi bagaimana memilih cara mereka memperingati hari kemerdekaan beda. Ya, di Jepang itu kalau memperingati hari kemerdekaan yang sering kita lihat, tapi ya orang langsung di sana nggak tahu saya. Yang sering kita lihat di medsos itu ya, itu disediakan tantangan, ya, tantangan bagaimana dalam situasi gawat, situasi tertentu itu orang bisa melewati itu. Jadi harus delingkrik naik kemana, melalui jalan yang kalau diinjak tuh goyang-goyang gitu ya. Terus harus melompat sekian, kemudian di sana membaca aturan di situ cepat, itu aturan bisa kebaca. Kemudian ada menghitung di situ harus sekian detik, kalau salah hitungannya jawab operasi matematika itu salah menjawabnya udah gugur gitu ya. Jadi itu adalah sebuah tantangan bagaimana seorang menghadapi sesuatu tantangan itu ya. Nah, ini beda banget ya dengan di Indonesia gitu kan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini PR bagi para panitia Agustusan ya. Ya. Bagaimana menyelenggarakan sebuah lomba yang menghadirkan nilai, menghadirkan semangat juang, menghadirkan keterampilan ya, supaya kita itu menggali dan juga menyadari betapa hebatnya dulu para pejuang ya, yang mereka itu bisa lolos juga ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi ini yang sering orang itu tidak berpikir ke sana ya, berpikirnya hanya senang. Sehingga apa yang terjadi, karena tidak punya tujuan yang pas ya, yang penting senang, akhirnya lombanya adalah lomba nutuki dandanggur, nggak ngerti arahnya kemana itu ya. Ada panci ditutuki. Nah, kalau ada maksud tujuannya ya silakan ya, mungkin membangun irama tradisional yang ini ya silakan ya, tapi kan harus diukur. Ini mengukur keterampilan yang mana ya, menggali budaya. Nanti ada enggak sih kesenian panci di ini? Misalnya ini ada ya, menimbulkan produk, misalnya produknya adalah budaya tentengan ya, silakan kalau itu punya ini ya, dengan ini nanti tapi menghasilkan produk kesenian ini ya silakan ya. Tapi kalau nggak ada arahnya, nah itu nanti itu termasuk kesia-siaan ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ya, ini kita judulnya kan memperingati hari kemerdekaan ya. Jadi kita menggali nilai-nilai juang menjadi merdeka. Terus yang terakhir itu
justru terhadap diri kita sendiri ya, yang dapat mengukur daripada lomba-lomba itu ya. Kalau sebaiknya untuk menghindari judi dan sebagainya, ya silakan kalau orang mau ada urunan ya sesuai dengan keikhlasan masing-masing, tidak ditentukan jumlahnya ya. Kemudian yang kedua juga nanti ada akadnya bagaimana ya. Terus yang ketiga untuk akad itu mungkin bisa dijelaskan oleh panitia begini, setuju apa enggak, aturannya begini kan gitu ya, supaya menjamin keterbukaan, menjamin kejelasan bahwa itu bukanlah judi, bukan undi nasib, bukan ini ya. Kemudian juga dampak, perlu dipikirkan dampaknya, dampak sosialnya bagaimana ya. Sekarang kan lagi terjadi yang suaranya keras banget, sandreg ya, horeg. Atau istilahnya Pak, kalau disebut kata-katanya son, horeg, son itu suara, horeg gitu ya. Saya itu kemarin ke mana itu, Semarang ya, ke Semarang ya, itu khotibnya bagus banget. Khotibnya itu dia judulnya apakah son horeg itu haram? Ya, saya enggak, son horeg siapa, tak dengar son horeg ya. Ternyata hasil pembahasan daripada khotib itu ya berdasarkan mereka katanya sudah bahsul masail dengan para ulama, itu haram ya, karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya itu ya. Nah ini kan penting kan gitu ya, ada seorang khotib yang membawakan hasil bahsul masail tentang budaya yang rame di saat itu ya kan. Jadi sangat menarik. Saya tidak ngantuk gitu kalau menarik gitu ya. Iya. Walaupun saya sendiri belum pernah melihat son horeg seperti itu, seperti apa. Iya. Nah iya, tapi itu menurut khotib yang saya dengarkan itu kaca-kaca saja bisa melantar, itu bisa pecah itu ya. Suaranya itu ya. Nah ini kan satu contoh. Jangan sampai seperti itu kita menjadi panitia lomba tapi bukan membawa rahmat tapi membawa bencana, membawa keburukan gitu ya. Nah, demikian ya apa yang dapat saya sampaikan untuk menghadapi ya ramainya bulan Agustus. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.